Oke, mari kita bedah satu cerita tersembunyi yang terjadi, ya tepat di bawah kaki kita. Sebuah krisis yang solusinya mungkin datang dari tempat yang sama sekali nggak kita duga. Begini ceritanya, untuk memenuhi kebutuhan pangan kita semua, lahan pertanian itu kita pacu habis-habisan. Akibatnya, tanpa kita sadari, tanahnya sendiri mulai sakit. Ini masalah serius yang seringkali luput dari pandangan kita. Nah, sebuah penelitian baru-baru ini di Tiongkok memberi kita petunjuk yang sangat menarik. Ternyata, solusinya bukan sekedar menambahkan sesuatu ke dalam tanah. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang sempurna. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Krisis senyap tanah. Biar kita semua paham masalahnya, kita perlu lihat dulu seberapa besar skala pertanian rumah kaca modern saat ini. Bayangin aja, sistem rumah kaca untuk sayuran di Tiongkok itu mencakup 80% dari total yang ada di seluruh dunia. 80% itu angka yang luar biasa besar. Pendekatan yang super intensif ini, ya memang menguntungkan. Tapi ada harganya. Tanahnya jadi capek, nutrisinya hilang, dan ini memicu serangkaian masalah lingkungan yang lebih besar lagi. Selanjutnya, bagian 2, perbaikan kaya karbon. Nah, masalah ini bikin para ilmuwan putar otak buat cari solusi. Dan mereka menemukan satu kandidat yang sangat menjanjikan. Namanya biochar. Jadi, apa sih biochar ini? Gampangnya, anggap aja ini arang super. Dibuat dari jerami gandum yang dipanaskan dengan cara khusus, strukturnya itu jadi berpori-pori. Fungsinya jadi kayak spons canggih buat tanah yang bisa nahan air dan nutrisi. Tentu saja, ini nggak bisa asal klaim ya, harus diuji dulu. Jadi, para peneliti pun bikin eksperimen lapangan. Mereka coba berbagai kombinasi biochar dan pupuk nitrogen buat melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tanah. Masuk ke bagian 3, teka-teki nitrogen. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Hasil awal penelitian ini ternyata menunjukkan ada komplikasi, ada ketidakseimbangan tersembunyi di dunia mikroba tanah. Jadi gini, di dalam tanah itu ada triliunan pekerja super kecil, yaitu mikroba. Supaya mereka bisa kerja dengan baik, mereka butuh diet seimbang, karbon, nitrogen, dan fosfor. Kalau salah satunya kurang, ya mereka nggak bisa berfungsi optimal. Dan kutipan ini menjelaskan masalahnya dengan sangat jelas. Ternyata kalau biochar dipakai sendirian tanpa pupuk nitrogen, masalah kekurangan nitrogen di tanah malah jadi lebih buruk. Loh, kok bisa? Nah, data ini membuktikan segalanya. Coba deh perhatikan grafiknya. Semua titik data dari setiap sampel tanah itu ada di zona keterbatasan N. Artinya, mikroba-mikroba di dalam tanah itu benar-benar kelaparan nitrogen. Oke, kita ke bagian 4, solusi Goldilocks. Dari sini, kita tahu biochar itu nggak bisa kerja sendirian. Dia butuh partner. Dan ketika para peneliti menemukan partner yang tepat, hasilnya wow, luar biasa. Teka-teki itu akhirnya terpecahkan. Ketika para peneliti menambahkan pupuk nitrogen, barulah biochar bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa membuat para mikroba kelaparan. Sinergi! Tapi ini dia bagian yang paling mengejutkan. Ternyata lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Dosis biochar yang paling tinggi bukan yang terbaik. Justru dosis yang sedang, yang pas. Itulah yang memberikan hasil paling superior. Persis seperti di cerita Goldilocks kan? Terus, gimana mereka tahu kalau itu takaran yang pas? Petunjuk utamanya datang dari perbandingan antara jamur dan bakteri di dalam tanah. Kalau Anda lihat grafiknya, perlakuan N1B1 yang pakai biochar sedang menunjukkan rasio yang paling rendah. Grafik sederhana ini memperjelas semuanya. Lihat batang yang di tengah, itu yang pakai biochar dosis sedang. Rasionya paling rendah. Itulah titik manisnya, the sweet spot-nya. Kenapa ini penting? Karena rasio yang lebih rendah, di mana bakteri lebih dominan, itu artinya perputaran nutrisi di dalam tanah jadi lebih cepat. Tanahnya jadi lebih subur. Keseimbangan yang sempurna. Kita sampai di bagian terakhir, cetak biru untuk tanah yang lebih sehat. Jadi, apa sih sebenarnya hasil akhir dari sinergi Goldilocks ini? Ternyata manfaatnya benar-benar bisa jadi cetak biru untuk pertanian masa depan yang lebih sehat. Pertama-tama, kombinasi yang pas ini mengubah sifat alami karbon di dalam tanah. Intinya, karbonnya jadi lebih stabil, lebih kuat, dan gak gampang terurai dan lepas ke atmosfer. Jadi, sinergi ini mengubah bahan organik tanah jadi bentuk yang lebih rumit, lebih stabil, dan lebih tahan air. Artinya apa? Karbon bisa terkunci di dalam tanah untuk waktu yang jauh lebih lama.
Kalau kita rangkum, kombinasi dosis biochar yang pas dengan nitrogen ini menciptakan sebuah lingkaran positif yang sangat kuat untuk kesehatan tanah. Mikroba senang, siklus nutrisi lancar, karbon terkunci, dan hasilnya jauh lebih baik untuk pertanian dan lingkungan. Jadi, pelajaran terbesar dari sini adalah solusi yang paling efektif itu seringkali bukan tentang kekuatan atau kuantitas, tapi tentang keseimbangan dan sinergi. Ini bikin kita bertanya-tanya kan, di bidang lain, masalah besar apa lagi ya yang sebenarnya bisa kita selesaikan bukan dengan lebih banyak, tapi dengan mencari kombinasi yang pas?